Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Elkan Bagot absen dari skuad Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan yang menimbulkan polemik. Eliano Rejders dipanggil Timnas Indonesia. 3 pemain naturalisasi baru perkuat skuad Garuda. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang dipersiapkan untuk 2 laga internasional mendatang. Dalam daftar tersebut, terlihat keseimbangan antara pemain keturunan yang bermain di liga-liga elit Eropa dan para pemain lokal yang tampil di Liga 1 serta kompetisi Asia. Semakin banyaknya pemain diaspora yang memperkuat skuad Garuda jelas menunjukkan peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Namun, di tengah antusiasme atas skuad yang dipanggil, ada satu keputusan yang mengundang tanda tanya besar. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar tersebut. Bek jangkung yang sebelumnya menjadi andalan di lini pertahanan Indonesia kembali tidak mendapat kesempatan memperkuat timnas. Ini bukan pertama kalinya Elkan absen dari skuad. Pada pemanggilan terakhir di era Shin Tae-yong, ia juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dipilih. Kini, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, Elkan kembali tak mendapatkan tempat, memunculkan spekulasi dan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan keputusan ini. Apakah absennya Elkan murni karena keputusan pelatih? Ataukah ada faktor lain yang membuatnya tak masuk dalam daftar? Jika melihat perkembangan timnas, sektor pertahanan kini memang semakin kompetitif. Banyak pemain keturunan dengan pengalaman di liga-liga top mulai masuk ke dalam skuad, membuat persaingan di lini belakang semakin ketat. Namun, mengingat pengalaman dan kontribusi Elkan bagi timnas di berbagai turnamen sebelumnya, absennya sang bek tetap terasa janggal. Isu lain yang mencuat adalah kemungkinan bahwa Elkan sendiri yang menolak panggilan timnas. Jika benar demikian, maka ini menjadi keputusan yang cukup mengejutkan sekaligus kontroversial. Pasalnya, Elkan selama ini dikenal sebagai pemain yang memiliki komitmen tinggi terhadap timnas Indonesia. Sejak debutnya, ia selalu tampil penuh semangat dan menjadi andalan di jantung pertahanan. Bahkan, ia beberapa kali mencetak gol penting dan menunjukkan kualitasnya dalam duel udara, menjadikannya salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia. Lalu, mengapa Elkan tidak menerima panggilan timnas kali ini? Salah satu alasan yang banyak dibahas adalah situasi sulit yang tengah dihadapinya di klub Blackpool FC. Di usianya yang masih muda, Elkan berusaha keras menembus skuad utama di tengah ketatnya persaingan di kompetisi Inggris. Sebagai bek tengah, posisinya diperebutkan oleh banyak pemain berkualitas. Jika ia meninggalkan klub dalam periode yang krusial untuk membela timnas, ada risiko besar bahwa ia akan kehilangan tempatnya di tim utama. Dalam dunia sepak bola profesional, menjaga posisi di klub menjadi prioritas utama, karena menit bermain yang konsisten sangat penting bagi perkembangan karir seorang pemain. Namun, di sisi lain, membela timnas juga memiliki keuntungan tersendiri. Dengan tampil dalam laga-laga internasional, seorang pemain mendapatkan pengalaman berharga serta eksposur yang lebih luas. Banyak pemain yang justru mendapatkan perhatian klub-klub besar setelah tampil impresif di level internasional. Oleh karena itu, keputusan Elkan kali ini bisa dibilang cukup dilematis. Di satu sisi, ia ingin mengamankan tempatnya di klub. Namun di sisi lain, absen dari timnas bisa membuatnya kehilangan momen berharga bersama Garuda. Peran Elkan di timnas sebenarnya masih sangat penting. Sebagai bek dengan postur menjulang, ia memiliki keunggulan dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan saat menghadapi tim-tim dengan gaya bermain direct. Bahkan, jika melihat pola permainan yang diusung Australia, Elkan sebenarnya bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia dalam duel udara melawan para pemain depan mereka yang memiliki postur tinggi. Selain itu, Elkan juga memiliki kemampuan berduet dengan bek-bek berkualitas. Dalam beberapa kesempatan, ia menunjukkan kecocokan bermain dengan pemain bertahan yang memiliki gaya bermain berbeda, baik yang lebih agresif maupun yang lebih tenang. Jika melihat tren di sepak bola modern, memiliki bek tengah yang solid dan mampu membaca permainan dengan baik menjadi kunci keberhasilan tim di level internasional. Absennya Elkan dari skuad kali ini jelas menimbulkan perdebatan. Sebagian supporter memahami bahwa ia harus fokus pada karir klubnya agar bisa terus berkembang. Namun, di sisi lain,
Ada juga yang kecewa karena merasa bahwa membela timnas adalah sebuah kehormatan yang seharusnya tidak dilewatkan begitu saja. Terlepas dari keputusannya saat ini, peluang Elkan untuk kembali ke timnas masih sangat terbuka. Jika ia mampu tampil reguler di klub dan menunjukkan performa impresif, tidak menutup kemungkinan ia akan kembali menjadi bagian dari skuad Garuda di pertandingan mendatang. Namun, yang pasti, keputusan yang ia ambil kali ini akan terus menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Eliano Reijnders dipanggil timnas Indonesia. 3 pemain naturalisasi baru perkuat skuad Garuda. Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, sebelum kembali ke Jakarta untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 5 hari kemudian. Dari daftar yang dirilis, nama gelandang PEC Zwolle, Eliano Reijnders, kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Klub Eredivisie Belanda tersebut bahkan menunjukkan kebanggaan mereka dengan mengunggah foto Eliano mengenakan bendera merah putih di pundaknya melalui akun resmi X mereka. Unggahan itu menjadi sinyal bahwa PEC Zwolle sangat mendukung pemainnya untuk membela Indonesia. Eliano Reijnders bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain keturunan yang merupakan adik kandung bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada September 2024. Hanya sebulan setelah mendapatkan kewarganegaraan, ia langsung dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Debutnya terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Meski baru 1 kali tampil bersama skuad Garuda, kualitasnya di lini tengah sudah menarik perhatian banyak pihak. Dengan postur atletis dan kemampuan mengatur permainan, ia diyakini bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam strategi Patrick Kluivert. Namun, panggilan untuk Eliano bukanlah satu-satunya kabar besar dari daftar skuad timnas Indonesia kali ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah mengumumkan bahwa daftar pemain yang dirilis masih bersifat sementara. Hal ini disebabkan oleh kehadiran 3 pemain naturalisasi baru yang baru saja resmi menjadi WNI pada 11 Maret 2025, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia-Italia yang sebelumnya bermain untuk Sampdoria dan Juventus, akhirnya resmi memperkuat timnas Garuda. Kehadirannya di bawah Mister Gawang diakini akan membawa dampak besar bagi pertahanan Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Serie A dan kualitas refleksnya yang luar biasa, ia berpeluang besar menjadi kiper utama, menggusur salah satu dari 2 kiper lokal yang sudah lebih dulu dipanggil, yakni Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Sementara itu, Joey Pelupesi yang berposisi sebagai gelandang bertahan juga siap memberikan persaingan ketat di lini tengah. Pemain yang sebelumnya bermain di Liga Belanda dan Liga Inggris ini memiliki pengalaman yang cukup untuk bersaing dengan para gelandang lokal seperti Ricky Kambuaya. Jika melihat gaya bermainnya yang lugas dan kemampuannya dalam membaca permainan, ia bisa menjadi pilihan utama dalam sistem yang diterapkan Patrick Kluivert. Selain ketiga pemain tersebut, timnas Indonesia juga memanggil penyerang naturalisasi baru, Ula Romeni. Striker yang kini bermain di Oxford United ini memiliki naluri mencetak gol yang tinggi dan bisa menjadi solusi di lini depan Garuda yang selama ini masih kurang produktif. Menariknya, rekannya di Oxford United, Marcelino Ferdinand, juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Gelandang muda berbakat Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan positif di Liga Inggris kasta ketiga dan diperkirakan akan menjadi salah satu motor serangan timnas dalam 2 laga penting nanti. Di lini pertahanan, Kevin Dix kembali mendapat panggilan setelah sempat mengalami cedera engkel saat memperkuat FC Copenhagen melawan Chelsea di Liga Konferensi UEFA. Namun, kondisi terbarunya masih menjadi tanda tanya. Apakah ia sudah cukup fit untuk tampil dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain? Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah skuad ini sudah cukup kuat untuk menghadapi Australia dan Bahrain? Atau masih ada pemain yang seharusnya dipanggil? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.